Gusti Kanjeng Ratu Bendoro, Ya. pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi, berdialog mengenai tentang pariwisata berkelanjutan. Nah Gusti ini sebagai Ketua DPD Putri DIY dan juga Ketua Bidang Museum DPP Putri DIY dan selaku juga penghageng Nitya Budaya Keraton Jogja. Bagaimana Gusti sendiri melihat ataupun dari sudut pandang Gusti itu bagaimana peran pemandu wisata di era ini? Dan apakah dengan kekhasan Jogja sebagai kota pariwisata itu nanti dapat berkesinambungan? Ya, terima kasih Mas. Ya tentunya peran dari edukator ini penting ya, karena tugasnya adalah memberikan edukasi. Jangan sampai para pemandu wisata ini itu yang mengajak untuk nginjek-nginjek rumput gitu ya. Terus malah buang sampah sembarangan. Nah, tentunya nanti diikutin gitu. Nah, jadi seperti tadi saya sempat katakan bahwa ujung tombak dari hospitality di daerah istimewa Jakarta adalah pemandu wisata. Kalau di museum disebutnya adalah edukator gitu ya. Nah, tentunya dikarenakan ini ujung tombaknya tentang Jogja gitu, untuk hospitality Jogja, satu tidak hanya kompetensinya yang bersertifikat, tetapi juga pengetahuannya tentang adat dan istiadat maupun kebudayaan yang ada di Jogja itu juga harus paham. Mungkin pemandu wisata yang ada di Jogja ini belum tentu semuanya orang Jawa, bahkan tidak semuanya orang Jogja, gitu ya. Tetapi karena pemandu wisata maupun edukator ini bekerja dan memandu daerah, memandu destinasi wisata yang berada di lokasi daerah istimewa Jakarta, maka mau tidak mau harus belajar tentang adat istiadat di Jogja. Jadi contohnya misalnya tahun ini kita akan ada grebek gitu ya. Pada waktu kemarin pandemi belum ditiadakan. Tapi tahun ini kita ada grebek pada saat lebaran nanti. Jangan sampai nanti pada saat mandu wisata ke sini ditanya grebek itu apa gitu. Jangan sampai nggak tahu gitu kan. Malu juga nanti nggak tahu, padahal informasinya di media banyak sekali. Di Mbah Google juga banyak. Atau di keratonjogja.co.id juga selalu diulas. Nah ini salah satu contohnya, jangan sampai nanti pada saat, oh ini ada acara grebek nih tanggal 22 April gitu ya, lalu ada gunungan gitu. Terus kenapa bentuknya gunung, mereka juga tidak paham, artinya apa dan lain sebagainya. Tentu ini yang krusial juga, jadi tidak hanya kompetensi, tentu kompetensi itu membuat Jogja bisa naik kelas gitu ya. Yang disebut berkelanjutan itu juga contohnya seperti itu. Jangan hanya berkelanjutan tentang produk-produknya, tetapi juga tentang alamnya, juga tentang budayanya. Nah, saya rasa ada di situ kuncinya. Terima kasih. Luar biasa, boleh tepuk tangannya loh Bapak Ibu ya untuk Gusti Kanjeng Ratu Bendoro ini. Bahwa memang betul peran dari pemandu wisata atau biasa kita sebut edukator tadi memang penting ya. Bagaimana mereka menjadi informan pertama bagi orang-orang yang ingin belajar tentang kekhasan Yogyakarta. Baik Gusti Kanjeng Ratu, saya akan beralih kepada Pak Ramlan kali ini. Setelah tadi perempuan sekarang ke laki-laki Pak Ramlan, selaku ini pengelola ataupun badan otorita Borobudur, bagaimana Bapak melihat kebijakan dari BPOP untuk para pemandu wisata serta tour konsultan di wilayah Borobudur, Yogyakarta, Prambanan khususnya dalam menyukseskan pariwisata di wilayah otorita Borobudur yang harapannya nanti dapat berdampak pada perekonomian masyarakat secara umum. Kalau menurut Pak Ramlan nanti seperti apa? Mungkin sebelum kami menjawab pertanyaan dari Mas Moderator, izinkan kami berpantun bisa? Oh, boleh banget. Monggo Bapak. Karena kami kayaknya nggak abdol kalau nggak ada pantun. Mohon cakepnya ya. Ke Jogja makan daging merpati. Cakep. Jangan lupa mampir di angkringan. Cakep. Bapak Ibu sekalian yang baik hati.
Salam hormat saya untuk panjenengan. Ini salah satu yang harus juga ini pemandu wisata belajar berpantun. Opening yang bagus Oh, ya Gusti ya. Baik, terima kasih. Jadi Bapak Ibu sekalian, Gusti Bendoro, Ibu Yayu, Ibu masih maintenance? Jadi kami Badan Otorita Borobudur adalah satuan kerja dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, ya, yang tugasnya ada dua. Pertama secara koordinatif dan secara otoritatif. Nah, secara koordinatif kami menjalin komunikasi, berkolaborasi dengan semua stakeholder yang ada di wilayah kerja Badan Otorita Borobudur, yaitu 3 DPN. DPN Borobudur, Yogyakarta dan sekitarnya, DPN Semarang, Karimun Jawa dan sekitarnya, dan DPN Solo Sangiran dan sekitarnya. Jadi kurang lebih secara delineasi ada 3 provinsi di Jawa Tengah, DIY dan sebagian Jawa Timur. Kurang lebih ada 30 sampai 35 kabupaten kota. Nah, kaitannya dengan kolaborasi ini terkait juga dengan tugas koordinatif kami, ya. Itu kami memberikan pembinaan-pembinaan kepada stakeholder-stakeholder atau unsur-unsur atau kelompok masyarakat, ya, terkait dengan pengembangan pariwisata. Nah, salah satunya adalah bagaimana teman-teman ini mendapatkan sertifikasi, khususnya pada kali ini adalah di bidang pemandu wisata. Itu kami sangat konsen juga, ya, kepada LSP yang sudah bekerja keras untuk bisa mensertifikasikan teman-teman khususnya di bidang pemandu wisata. Karena apa? Kami sangat menyadari bahwa saat ini sertifikat itu sangat penting, ya. Jadi kompetensi Bapak-bapak itu bisa diakui baik di nasional maupun internasional melalui sertifikasi ini, ya. Oleh sebab itu, teman-teman sekalian peserta sertifikasi kali ini jangan lewatkan manfaat peluang emas ini, ya. Manfaatkan secara maksimal supaya tadi kalau istilah kelulusan tidak ada, ya. Jadi istilah kompeten atau tidak. Nah, itu. Makanya monggo silahkan manfaatkan waktu kurang lebih 2 sampai 3 hari ini di dalam proses sertifikasi sehingga Bapak Ibu sekalian bisa mendapatkan status kompetensi yang kompeten lah seperti itu, ya. Sehingga Bapak Ibu bisa melakukan tugas-tugas sebagai pemandu wisata. Karena apa, ya? Tugas seorang pemandu wisata itu sangat vital sekali. Ini sebagai unsur terdepan untuk pengembangan pariwisata yang ada di sekitar kita. Nah, kalau Bapak Ibu tidak mempunyai attitude yang baik, tidak mempunyai pelayanan yang baik, ketika wisatawan tanya, mohon maaf, pom bensin di mana ya? Bapak Ibu hanya jawab dengan mulut Bapak Ibu, di sana. Nah, itu kan tidak baik bagi wisatawan yang akan datang sini. Nah, inilah makanya perlu diadakan uji kompetensi agar Bapak Ibu bagaimana bisa melayani wisatawan yang datang di tempat Bapak Ibu sekalian. Jadi kami dari Badan Otorita Borobudur pun ada program dalam rangka pembinaan kepada stakeholder pariwisata yang ada di Yogyakarta ini. Itu Mas. Luar biasa, tepuk tangan Bapak Ibu untuk Bapak Ramlan yang sudah memberikan pandangannya selaku otoriter dari Borobudur. Nah, beralih ke Ibu Yayu sekarang. Bapak Ibu, seperti yang kita ketahui Ibu Yayu ini seorang olahragawati, begitu ya Ibu ya? Yang sudah bertanding melalang buana di berbagai negara. Dan tentunya pada kesempatan kali ini juga masih aktif dalam pemberdayaan masyarakat. Nah, ini bagaimana Ibu dari pengalaman Ibu yang luar biasa menarik ini, keliling dunia untuk bertanding ini melihat sektor pariwisata Indonesia dibandingkan dengan negara-negara yang Ibu Yayu kunjungi. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Ini biar nggak ngantuk semua kali ya, kayaknya sedikit mesti disemangatin sebetulnya. Tapi ya, kalau bicara saya ibaratnya sebagai pengelana ya dulu tuh sebetulnya karena lebih banyak di luarnya karena bertanding dari kota. Tapi mohon maaf Mas, kalau dulu itu mungkin pada saat saya aktif, saya sebetulnya jarang ke tempat-tempat wisata. Tapi
pada saat saya in the end mungkin ya, di akhir karir saya coba menyempatkan diri. Kan gimana pun saya ingin ada semacam kayak studi banding juga. Jadi ada supaya apa sih yang bisa saya mungkin berikan masukan-masukan ya pada pariwisata di kita nantinya. Dan itu ada beberapa hal, saya mungkin memberi contoh salah satunya saya pernah ke Krakau. Krakau itu salah satu kota nice little town di Poland. Mereka sebetulnya apa sih keistimewaannya Krakau gitu kan. Krakau ini mereka hanya katakanlah kota tuanya dan mungkin bicara masa lalu. Jadi flashback bicara masa lampaunya. Tapi di situ mereka masih memanfaatkan mereka kan dari era mungkin 300 atau 600 tahun yang lalu katakanlah. Itu mereka punya ada salt mine ya, itu tambang garam. Di bawah betul-betul di sana. Dan itu mereka betul-betul mereka mereka rawat dan ternyata di situ juga mereka punya nilai sejarah. Nah, maksud saya kita di sini, saya mungkin khususnya ini Jogja ya, karena kita sekarang ini berada di Jogja, ini mungkin ini wilayah Jogja semua ya, DIY ya, wilayah DIY. Kita kan punya banyak keistimewaannya di sini, sejarahnya banyak. Salah satu dari kita bicara dari keraton kesultanan di sini, ini salah satu sultan yang masih eksis sampai sekarang di Indonesia. Dan dari dalam sendiri itu kan banyak juga. Nah, pertama yang mungkin saya pengen ini ke mungkin bicara Bapak Ibu nantinya yang akan melakukan sertifikasi ya. Salah satunya adalah mungkin saya bicara para pemandu nantinya. Ini kan udah pasti satu, kita harus cinta. Cinta sama daerah kita, cinta sama profesi kita ya. Kedua, saya lihat juga kita harus menjiwai. Selain maaf tadi kalau Gusti kan udah mengatakan knowledge ya, bicara dari education, knowledge-nya harus paham semua udah pasti. Tapi kita harus cinta, harus menjiwai betul. Dan ini saya pernah karena saya penasaran apa sih yang ingin dijual kalau di luar itu. Saya memang sewa pemandu wisata lokal mereka. Mereka bagaimana cara mereka mengarahkan penguasaan mereka, tapi yang pasti saya lihat dia bicara dengan hati. Dia bicara dengan rasa saya enjoy setiap kali saya melakukan pekerjaan saya kan gitu. Jangan tadi juga kan bilang jangan dipanggil tiba-tiba oh ya itu loh. Jadi jangan merasa bahwa kita ada customer atau klien. Kalau bisa kita bimbing, oh iya ini seperti kita jelaskan dengan memang kalau bisa singkat semudah mungkin, seefisien, tapi bagaimana cara kita mengarahkan mereka itu memang saya bilang mereka betul-betul knowledge-nya terini, jiwanya dia menjiwai sekali dan udah pasti yang saya bilang dia mencintai akan profesinya. Itu karena berbeda dengan saya bekerja. Tapi seolah-olah bekerjaannya ini kayaknya keterpaksaan, kan berbeda dengan I love what I do kan gitu. Saya bilang sama juga, kalau dulu saya main tenis, saya nggak cinta sama dunia saya, waduh bubar. Sekali mungkin langsung pulang aja kan, kalah langsung pasti kalah terus kan gitu. Nah ini mungkin hanya salah satu sebetulnya contoh tadi saya karena mencontohkan ada yang menarik tadi di kota Krakau itu. Karena saya melihat apa gitu yang dijual dari dan apa menariknya. Saya melihatnya di Jogja ini banyak yang bisa dijual. Ya, kita bicara museum, kita bicara saya rasa katakanlah kalau dulu kita di era sebelum bicara sebelum Masehi pun kita di sini kota Jogja ini kan sudah banyak sekali nilai sejarahnya yang bisa saya kalau dulu saya ingat masa kecil saya suka diajak nggak usah jauh-jauh ayah saya ke Imogiri umpamanya. Nah apa sih Imogiri gitu kan? Di situ ada apa? Nah barangkali mungkin nanti Bapak Ibu nanti jauhnya bisa menjelaskan juga gitu dan apa asal mulanya. Dan kalau saya banyak tertarik sebetulnya juga di dalam keraton sendiri. Kita ngeliat ada kereta-kereta, ada collection semuanya, tombak, keris semuanya. Itu kan kita harus mampu menjelaskan. Karena saya melihatnya dari mana juga, di Inggris juga seperti itu. Dan kalau dipikir ya itu yang mereka jelaskan.
asal mulanya dan bagaimana ini masih dipakai pada saat-saat hal apa. Makanya tadi Gusti bilang, oh besok ini nanti Lebaranan kan ada event, nanti jangan sampai nggak bisa menjelaskan, kan gitu. Ini hanya beberapa contoh aja, mungkin yang saya memang pernah betul-betul coba ingin paham betul apa sih, bagaimana, kenapa mereka, saya terus terang aja agak dibilang iri, sirik gitu ya. Dalam arti kalau saya tanya, di Inggris itu dalam 1 tahun ada berapa juta wisatawan masuk ke situ. Nah saya sampai bingung, kenapa luar biasa. Saya bilang di kita ini, tapi terus terang aja alhamdulillah tadi seperti dibilang Gusti, Jogja ini luar biasa, selalu eksis dan selalu nggak pernah berkurang wisatawan. Dan alhamdulillah karena tidak hanya, kalau dulu kita tahu bicara kota pelajar, tapi di sini sekarang udah banyak tempat wisata-wisata baru dan itu bisa banyak dijual juga. Dan saya yakin itu nanti ke depannya akan jauh lebih maju, hanya bagaimana caranya kita juga mampu merawatnya, mampu juga kita harus bekerja sama expand terhadap para sponsor dan ini ya mitra. Dan saya yakin Jogja ini selalu istimewa deh, saya pikir. Ya. Luar biasa, tepuk tangan Bapak Ibu untuk Ibu Yayu Basuki pada kesempatan kali ini. Melihat bagaimana tadi di Poland, di Krakow ya. Krakau ya, bagaimana perawatan yang ada di sana luar biasa, itu bisa menjadi salah satu tauladan ataupun contoh bagi kita bagaimana merawat sektor-sektor wisata yang ada di Yogyakarta itu sendiri. Masih bersama dengan Ibu Yayu, melihat dengan tantangan dan peluang ke depan, harapan untuk pariwisata Jogja dan untuk pemandu wisata, dilihat dari sisi Ibu Yayu itu seperti apa? Harapan saya udah pasti berharap besar, dan saya ini salah satu yang saya sampai kemarin bilang juga ke Gusti, kalau ke dusun, oke, insya Allah saya ikut, saya ingin mengikut, karena terus terang aja buat saya suka sekali challenge dan saya pengen tahu ya sampai di mana memang pariwisata kita bicara udah pasti kita akan bergantung pada dusun wisata. Itu salah satu yang harus kita eksplor nantinya. Kan kita memang nggak mau semuanya hanya bertumpu pada salah satu di kota. Saya memang berharap, kalau bicara harapan itu besar. Karena yang saya bilang tadi, saya kasih contoh, bayangin negara-negara yang tadi saya kasih contoh itu, di kita itu nggak kalah. Gitu. Hanya bagaimana kita untuk mengeksplorasikan dan bagaimana cara kita menjual dan bagaimana cara kita merawatnya, kan kita bicara manajemen. Nah ini yang saya betul-betul berharap, saya pikir karena saya juga salah satu pemerhati pariwisata, saya berharap besar sekali. Memang kalau di pusat saya pernah terus terang aja ngobrol dengan Bang Sandi ya. Saya juga pernah waktu itu, karena terus terang aja Bang Sandi waktu itu juga ada ide untuk mencoba mengkolaborasikan dengan sport tourism. Yang dimana itu memang terjadi semuanya di lintas negara, dan itu saya sangat setuju sekali, karena dengan adanya sport tourism itu juga sangat menarik ya. Nah tapi kita harus betul-betul siapkan memang dari infrastrukturnya, itu memang akan high cost. Nah sekarang kalau kita di Jogja ini sendiri khususnya, kan memang semuanya akan saya pikir bertahap ya. Kita bicara sport tourism, kita udah ada Borobudur Marathon sebetulnya. Ya, kita udah ada Borobudur 10K menjadi Borobudur Marathon. Ini salah satu yang mungkin saat ini bisa kita kembangkan, dan nantinya pun juga saya rasa sepeda juga bisa Pak ya. Saya rasa itu juga bisa kita kembangkan sambil kita otomatis ingin improvisasi juga ya. Apa yang tahap demi tahap, apa yang akan kita bangun nantinya, saya rasa juga kan nggak bisa semuanya jadi satu dan semuanya juga di Jogja nggak bisa. Kalau saya sih memang berharap tadinya tenis juga bisa, hanya kan juga fasilitas, saya paham fasilitas kita harus perbaiki. Buat saya kalau ada turnamen semacam tenis, karena gaming sport ya, tenis atau badminton, saya rasa banyak mereka yang akan tertarik.
Karena tenis itu saya bilang lebih bicara ke, mohon maaf, ke intelektual ya, gaming sport, karena ada badminton, tenis segala macam itu. Mereka lebih akan berpikir di luar lapangan, saya ingin do something, saya ingin melakukan, saya ingin coba apa, yaitu tadi pengetahuan saya tentang, aduh di situ bagus itu, katakanlah di sekitar di sekitar 0 km ini ya, atau mungkin terus terang aja banyak juga yang berpikir kita punya tugu, tapi sebetulnya tugu itu kan memang ada sejarahnya juga, tapi sebenarnya tidak ada tugu, banyak sekali yang saya bilang. Nah, pendatang-pendatang ini perlu kita arahkan sebetulnya. Nah, ini yang saya bilang kalau kita ada event besar, maksud saya seperti kita ada kolaborasi dengan sport tourism, para pemandu-pemandu wisata ini juga harus proaktif. Karena pada saat mungkin di on-site-nya kita bisa jualan juga gitu. Nah, barangkali saya nggak tahu ada nggak ya yang bisa mengelola, akhirnya di situ kita bawa, jadi ada beberapa pemandu wisata yang juga akhirnya proaktif. Saya yakin mereka semuanya pasti tertarik. Karena kalau dengan sendirinya mereka cari tahu, satu pasti ada yang males, dua ada yang merasa aduh saya capek kan. Tapi kalau mereka udah kita giring, kita ini ternyata di sini banyak loh yang perlu digali dan banyak interestingnya yang mungkin mereka bisa pelajari gitu ya. Orang-orang bule itu kan seneng, memang dulu kita bicara di sini, oh mereka naik becak aja seneng kok kan gitu. Apalagi kita giring lagi masuk ke keraton, kita kasih gitu ya. Ininya semuanya pengetahuan-pengetahuannya, jadi asal mulanya segala macam. Saya yakin, saya terus terang aja kalau bicara panjang lebar berharapnya sangat besar memang buat Jogja, dan saya sendiri juga berkomitmen karena juga udah lama saya bicara soal pariwisata, dan ini sangat luas memang kalau bicara, kalau dengan seluruh global dengan di Indonesianya memang banyak, tapi di Jogja khususnya ini sebetulnya yang banyak menariknya, banyak etnisnya, banyak yang sebetulnya bisa digali lebih dalam daripada sekedar mohon maaf kita ke Bali bicara laut gitu. Nggak ada sesuatu yang daya jual lain gitu kan, mungkin turis yang senangnya berjemur, tapi kok di Jogja ini kan banyak sekali yang kita bisa jual. Nah, saya memang harapan saya besar terhadap Bapak Ibu para peserta. Mudah-mudahan saya hanya bisa bilang tadi, tolong cintai profesi kalian semuanya, dan saya yakin kalian semuanya mampu dan kalian semuanya itu luar biasa kok. Ya, itu aja saya, terima kasih. Wow, cintai profesi kita masing-masing Bapak Ibu ya, itu pesan dari Ibu Yayu. Kita doakan Ibu Yayu semoga sport tourism khususnya di Jogja ini bisa lebih meluas dan melebar sehingga nanti dampak perekonomian baik wisata juga bisa berlanjut. Selanjutnya beralih ke Bapak Ramlan lagi ya. Bapak melihat hambatan, tantangan ke depan, bagaimana harapan Bapak mengenai pariwisata Jogja khususnya untuk pemandu wisata ke depannya? Ya, makasih. Tadi sudah disampaikan oleh Gusti Bendoro bahwa Yogyakarta ini boleh dikata tempat yang sangat diminati oleh wisatawan, baik itu mancanegara maupun Nusantara. Ya, oleh sebab itu kondisi seperti ini mari kita jaga. Ya, dengan cara bagaimana? Nah, dengan cara Bapak Ibu sekalian, para pemandu wisata, berikanlah pelayanan yang terbaik kepada para wisatawan, sampaikanlah informasi yang istilahnya yang mudah dicerna, yang bisa menjadi daya tarik bagi wisatawan. Ya istilahnya ngecap sedikit nggak apa-apa lah, tapi jangan terlalu banyak kecapnya gitu. Ya, artinya bisa dipertanggungjawabkan gitu lah. Ya. Jadi dengan informasi Bapak Ibu sekalian selaku pemandu wisata nantinya ya, nanti mungkin bisa memberikan arahan-arahan bahwa ketika kita berwisata ke suatu tempat harus begini, itu disampaikan saja ya. Ya memang di setiap daerah itu punya istilahnya adanya batasan-batasan tertentu. Nah itu yang tidak boleh kita langgar. Nah itu yang harus disampaikan oleh teman-teman pemandu nantinya ya, apabila nanti memandu wisatawan. Dan juga teman-teman pemandu harus menjaga
apa istilah attitude ya, kejujuran dan sebagainya, sehingga wisatawan-wisatawan yang nanti dipandu oleh Bapak Ibu sekalian itu menjadi senang dan itu menjadi kenangan tersendiri. Wah, saya akan ke Jogja lagi, saya akan ketemu dengan Bapak X, Bapak Z, Bapak yang lainnya, karena beliau-beliau itu sangat baik sekali dengan saya ya selama saya berwisata di Yogyakarta. Dan juga tolong jaga CHSE ya, karena walaupun bagaimana pandemi ini kami tidak tahu kapan akan berakhir secara zero ya, tetapi kita hanya bisa membatasi ya dengan cara yaitu tadi menjaga kebersihan, kesehatan dan sebagainya. Itu harapan kami kepada teman-teman pemandu dan juga harapan kami semoga destinasi pariwisata di Yogyakarta ini semakin maju, karena Yogyakarta ini kalau saya bilang ngangenin ya. Jadi saya pribadi ya katakanlah ke Malioboro, padahal yang kami lihat kan ya paling angkringan, terus kemudian dokar kuda ya, terus kemudian anak-anak muda yang main musik, terus jangan lupa yang jualan wedang ronde, cuma begitu saja. Tetapi kok kita pengen lagi ke Jogja. Nah, situasi seperti ini harus dijaga oleh Bapak Ibu sekalian selaku pemandu wisata supaya ini bisa menjadi suatu magnet bagi wisatawan yang akan datang ke Yogyakarta. Itu Mas. Mungkin sebelum saya ini bisa akhir dengan pantun lagi? Boleh, monggo Bapak Ramlan. Yogyakarta, kota yang bersih. Karena kepedulian masyarakat yang tulus. Selamat mengikuti sertifikasi. Semoga para peserta berhasil lulus. Luar biasa. Bagian makasih. Luar biasa, terima kasih Bapak Ramlan ya, kesederhanaan yang harus kita jaga sehingga tetap jadi suatu hal yang otentik dan menarik gitu. Tadi pesan dari Pak Ramlan. Selanjutnya kepada Gusti Kanjeng Ratu Bendoro melihat tantangan, hambatan ke depan. Bagaimana menurut Gusti ini peluang kita ke depannya. Dan tentunya khususnya untuk pemandu wisata ini harapan dari Gusti ini ke depannya seperti apa? Terima kasih. Menurut saya, profesi pemandu wisata itu adalah salah satu profesi yang sebenarnya terancam dengan adanya modernisasi, dengan adanya digitalisasi. Karena sekarang banyak generasi Z maupun nanti generasi Alpha yang memang sudah terbuka sekali dengan digitalisasi, dengan internet dan Google dan lain sebagainya. Sehingga informasi apa yang ada di Jogja itu semua sudah tersajikan, sudah bisa dilihat dari situ. Nah, ini kenapa profesi pemandu wisata itu menjadi terancam gitu ya, karena informasinya sudah ada di situ. Tetapi apa yang bisa dilakukan oleh pemandu wisata untuk menghindari itu? Yaitu adalah memberikan informasi, mencari informasi dan akhirnya nanti akan memberikan informasi lebih kepada pengunjung. Contohnya seperti ini, misalnya ada pemandu wisata jalan ke area dalam beteng gitu ya. Lalu wisatawan udah tahu, oh ini pohon beringin ya gitu kan. Kalau pemandu wisata cuma, iya ini pohon beringin, selesai sudah, musnah sudah. Nggak ada gunanya pemandu wisata kalau hanya seperti itu. Gitu ya. Tetapi apa arti dari beringin yang ada di dalam pojok beteng, dalam jeron beteng gitu ya. Jumlahnya berapa, filosofinya apa. Nah ini kenapa pemandu wisata itu menjadi penting untuk wisatawan mendapatkan informasi tambahan itu tadi. Karena kalau sekarang kita tidak pungkiri bahwa satu kemajuan teknologi itu sangat mudah gitu ya. Audio guide itu ada di mana-mana. Beberapa sudah mencari audio guide, sudah menggunakan audio guide walaupun inisial investmentnya mahal tetapi keberlanjutannya menjadi ringan. Tetapi apa
yang dicari dari pemandu wisata, yaitu adalah histori lebih, sejarah lebih, informasi lebih dari hanya sekedar apa yang ada ditulis di situ. Contohnya misalnya ada yang bertanya tentang beringin, ya itu tadi kalau cuma bilang ya ini beringin gitu kan, nama latinnya ini, sudah selesai gitu kan. Tetapi kalau memang kita bisa memfilosofikan, bukan berhayal ya, bukan terus menghiperbola, hiperbola sedikit boleh, tetapi jangan sampai melenceng dari sejarah gitu. Bisa filosofinya, iya pohon beringin ini ternyata menyerap air yang sangat banyak dikarenakan jenis pohonnya itu mereka adalah yang menyerap kandungan air sehingga ini yang akhirnya nanti menjadi simpanan air di tengah kota. Lalu filosofi pohon beringin, kalau pohon-pohon yang lain itu semakin tinggi pohonnya semakin kencang anginnya. Kalau pohon beringin tidak, semakin tinggi pohon beringinnya, semakin besar pohon beringinnya, semakin kuatlah batangnya. Asal akarnya yang gelantungan itu jangan dipotong. Begitu juga filosofi Indonesia. Semakin maju negaranya dikarenakan masyarakatnya semakin bersatu dan kuat. Jadi contohnya filosofi-filosofi itu. Kenapa pohon gayam, kenapa pohon asem, dan lain sebagainya. Tentu ini menjadi sangat penting. Contohnya misalnya, oke wisatawan, saya mau cari sesuatu yang berbeda. Terus pemandu wisatanya gini, apa ya? Gudeg katanya. Ya gudeg udah selalu ada gitu ya. Tetapi mana gudeg yang memberikan nilai lebih, bukan secara finansial, nominal ya. Tetapi di mana ada gudeg yang memang itu di dapurnya warga, yang masuk ke sana dan lain sebagainya. Nah ini kenapa pemandu wisata tidak hanya membutuhkan sertifikasi kompetensi, tetapi juga harus rajin-rajin berwisata. Karena kalau rajin-rajin berwisata, maka akan mengetahui tempat-tempat baru dengan informasi-informasi yang baru. Dan ini yang menjadi kekuatan dari pemandu wisata, yaitu adalah keterbukaan informasi satu dengan yang lain, berwisatalah, dan juga sertifikasi kompetensi ini menjadi sangat penting. Saya rasa itu yang bisa menjaga profesi pemandu wisata ini tetap ada mau 100 tahun lagi selama kita bisa mendapatkan informasi tambahan yang lebih akurat dan juga tambahan yang membuat mereka, oh ternyata ada sesuatu yang lain daripada yang hanya tertulis dalam caption di sebuah museum misalnya. Nah ini yang menjadi akar dari keberlangsungan pemandu wisata. Saya rasa itu, terima kasih. Luar biasa, boleh berikan tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu untuk ketiga pemateri kita. Gusti Kanjeng Ratu Bendoro, Ibu Yayu dan Bapak Ramlan tadi sudah memberikan pendapatnya ataupun ide-ide yang akan diberikan. Dan kita doakan semoga rekan-rekan yang berkesempatan kali ini berjuang untuk mendapatkan sertifikasi nanti diberikan kemudahan dan semuanya lulus. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih tentunya kepada ketiga informan kita pada kesempatan kali ini dan ini menjadi akhir untuk acara kita seremonial karena selanjutnya kami akan persilakan kepada rekan-rekan yang berada di belakang Bapak dan Ibu karena sebentar lagi sertifikasi kepemanduan akan segera dimulai dan mohon kepada seluruh peserta nanti untuk dapat mempersiapkan diri. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia sebelum menuju ke acara selanjutnya ya ini persiapan menuju ke persiapan sertifikasi kepemanduan. Saya Estu Agung pada kesempatan kali ini mengucapkan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan vendor yang sudah bertugas pada kesempatan kali ini sehingga acara ini dapat berlangsung dengan baik. Saya Estu Agung pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.